masuk ke sebuah majelis. Entah ini majelis apa, teman-teman, saya tidak tahu. Sepertinya majelis pengajian, majelis ilmu. Nah, diberikan tempat duduk khusus di atas sofa. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencium tangannya. Dicium tangannya. Perempuan pun mencium tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelumnya kita akan disclaimer terlebih dulu video ini. Di dalam video ini, teman-teman, kita sedang tidak menyudutkan orang-orang yang memiliki gangguan kejiwaan atau gangguan mental atau orang-orang yang tidak waras. Namun pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah adanya keyakinan bagi sebagian kelompok kaum muslimin yang menganggap orang-orang yang memiliki kekurangan ini, orang-orang yang terkena gangguan mental ini, yang terkena gangguan kejiwaan ini, dianggap wali. Mereka menyebut dengan panggilan wali majdub, atau dengan yang lebih dikenal oleh masyarakat kita dengan panggilan wali jadab. Nah, sebelum itu, bagi teman-teman yang belum subscribe channel YouTube ini, silahkan klik tombol subscribe-nya, dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya, agar teman-teman semua mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari channel YouTube ini. Di dalam ajaran agama kita Islam, tidak pernah ada istilah wali majdub atau wali jadab. Istilah ini, teman-teman, dimunculkan oleh segelintir kelompok umat Islam yang menyebut diri mereka adalah kaum sufi. Bagi kelompok sufi ini, teman-teman, wali jadab ataupun wali majdub ini, teman-teman, adalah suatu makam seorang wali yang mana di dalam hatinya sudah dipenuhi rasa cinta kepada Allah. Sehingga mereka lupa atas semua apapun yang ada di muka bumi ini. Mereka melupakan segala sesuatu. Mereka lupa sholat, lupa makan, lupa menutup aurat. Yang dalam pemikiran mereka, yang ada hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kita lihat di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Tidak ada di zaman beliau, di zaman Nabi kita Nabi Muhammad SAW, adanya istilah wali majdub ini. Atau wali jadab ini. Tidak ada. Saking cintanya para sahabat kepada Allah, kepada Rasulullah, tidak ada mereka yang sampai hilang akal mereka, sampai gila, sampai tidak waras. Bahkan manusia yang paling utama, yang paling mencintai Allah dan yang paling dicintai oleh Allah adalah Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita tidak gila. Seperti di dalam video ini, teman-teman. Teman-teman dapat saksikan ada seseorang yang berpenampilan tidak wajar. Masyarakat berbondong-bondong untuk mencium tangannya. Dicium tangannya. Perempuan pun mencium tangannya. Nah, orang ini sambil ngerokok, teman-teman. Sampai anak kecil pun diberikan kepada orang ini. Teman-teman, orang ini dikenal di masyarakat kita dengan panggilan Gus Ja'far. Gus Ja'far ini diyakini oleh sebagian umat Islam yang ada di Indonesia sebagai wali majdub, sebagai wali jadab yang sudah hilang akalnya. Nah, teman-teman dapat saksikan. Dia menggunakan pakaian hanya selembar kain saja yang menutupi area di bawah pusar dan di atas lutut, teman-teman. Divideokan. Masya Allah, berbondong-bondong masyarakat untuk berfoto dengannya. Bukan hanya Gus Ja'far saja, teman-teman. Ini ada seorang Habib, nama beliau adalah Habib Abu Bakar Assegaf, juga dianggap sebagai wali majdub. Yuk, teman-teman, kita saksikan bagaimana videonya. Nah, ini yang disebut dengan wali majdub. Nama beliau adalah Abu Bakar Assegaf atau Habib Abu Bakar Assegaf. Diberikan minum oleh pengikutnya dan meludah di lantai. Coba teman-teman saksikan. Gitu, subhanallah. Nah, dia berpakaian tidak wajar, diberikan rokok dan lagi-lagi meludah di lantai. Orang ini dianggap wali oleh sebagian kaum muslimin. Dianggap sebagai wali jadab, wali majdub yang sudah hilang akalnya, yang hanya ingat menurut keyakinan mereka, hanya ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini tentu saja sangat kontradiktif, teman-teman. Dikatakan mereka wali majdub ini atau wali jadab ini, mereka dikatakan lupa segalanya, lupa berpakaian, lupa sholat, lupa mandi, lupa makan,
dikatakan yang ada di dalam hatinya hanyalah cinta kepada Allah. Sangat kontradiktif sekali. Bagaimana mungkin orang yang di dalam hatinya dipenuhi rasa cinta kepada Allah, tapi lupa sholat, tidak mengerjakan sholat. Tapi yang anehnya teman-teman, kepada rokok mereka ingat teman-teman. Oke teman-teman, mari kita dengarkan sedikit penjelasan dari Habib Hanif tentang wali majdub ini. Terus kalau orang majdub bagaimana, Beb? Majdub anu udah jelasin. Apa? Majdub anu udah jelasin bulan yang lalu. Majdub itu apa namanya? Apa? Orang yang majdub jazab, ditarik. Karena jelasin sedikit lagi, ditarik. Apanya? Dia saking dalamnya cintanya sama Allah Subhanahu wa taala sampai nggak sadar apa-apa. Orang majdub itu kalau emang betul-betul majdub, bukan pura-pura majdub. Zaman sekarang banyak orang pura-pura majdub. Betul-betul majdub, kewan sehan, itu bener-bener nggak dibikin-bikin itu. Beliau mencontohkan kepada Wan Sehan, yang mana teman-teman Wan Sehan ini masih dari kalangan mereka, dari kalangan Bani Ba'alawi. Jadi teman-teman, mereka ini teman-teman sangat luar biasa sekali, sangat luar biasa sekali mempromosikan Bani Ba'alawi. Walaupun dari kalangan mereka ini hilang akalnya, kurang waras. Jadi mereka sebut ini adalah seorang waliullah, wali majdub. Agar teman-teman, umat Islam yang ada di pribumi ini menghormati mereka, mengkultuskan mereka. Walaupun kurang akal sekalipun. Itulah Wan Sehan yang disebutkan oleh Habib Hanif ini teman-teman. Kita lanjutkan. Ente mau bagaimana juga Wan Sehan emang udah begitu saudara. Nggak dibikin-bikin beliau itu. Itu orang jadab. Jadab itu udah tenggelam dalam cinta sama Allah sampai nggak sadar apa-apa. Orang majdub bagaimana, Beb? Orang majdub itu dihukumi sebagai orang yang orang nggak sadar. Orang gila. Orang nggak sadar itu dia nggak merasakan apa-apa. Seakan-akan akalnya nggak ada, saudara. Akalnya itu tenggelam dalam cinta kepada Allah. Perbuatannya nggak bisa dihukumi dengan zahir, tapi bukan buat diikuti. Jadi penjelasan dari Habib ini teman-teman dijelaskan bahwa wali majdub ini adalah wali yang di dalam hatinya tenggelam kepada cinta kepada Allah. Yang ada di dalam hatinya hanya Allah. Sehingga lupa segala pun teman-teman. Lupa makan, lupa berpakaian. Bahkan teman-teman, tingkah lakunya memang layaknya seperti orang yang hilang akal. Aneh, seperti yang saya katakan tadi. Sangat kontradiktif dikatakan wali majdub ini atau wali jadab ini di dalam hatinya hanya ingat kepada Allah, tenggelam dengan cinta Allah, tapi tidak sholat, lupa sholat. Perkara yang dimakruhkan ataupun yang diharamkan oleh para ulama seperti rokok itu tidak bisa mereka tinggalkan. Aneh teman-teman. Ini orang waliullah atau wali rokok, disebut cinta kepada Allah, ingat kepada Allah, tapi tidak beribadah kepadanya. Tapi kalau rokok teman-teman tidak bisa ditinggalkan. Orang-orang seperti ini harusnya dirawat teman-teman, dibawa di rumah sakit jiwa, dirawat kepada dokter, dirawat secara medis. Semoga saja bisa sembuh, bukan diwalikan, bukan dijadikan wali, dikultuskan. Ini sangat luar biasa sekali pembodohannya teman-teman. Coba teman-teman simak video ini teman-teman. Cara mereka mengkultuskan orang ini teman-teman yang dianggap sebagai wali majdub. Yuk kita simak. Nah, sambil ngerokok teman-teman, masuk ke sebuah majelis. Entah ini majelis apa teman-teman, saya tidak tahu. Sepertinya majelis pengajian, majelis ilmu. Nah, diberikan tempat duduk khusus di atas sofa. Sambil ngerokok, hanya berpakaian sarung saja teman-teman. Dan ditutupi dengan selembar kain putih saja. Menggunakan peci, dan rokok tidak lepas dari mulutnya. Ini adalah Habib, yang katanya Habib Abu Bakar As-Seggaf. Nah, luar biasa kan? Dihadiri oleh puluhan, mungkin ratusan jemaah Islam di sebuah majelis. Subhanallah. Nah, di dalam video ini teman-teman, ada penjelasan yang sangat-sangat luar biasa sekali teman-teman. Dijelaskan oleh seorang ustadz tentang perkara wali majdub ini. Ustadz ini dari Muhammadiyah. Yuk kita dengarkan bagaimana penjelasannya. Maka jangan sampai latah kita ada orang gila
lalu kemudian disebut wali, disalami, dicium tangannya. Ini tidak bisa dibedakan mana yang waras. Betul sekali. Tidak bisa kita bedakan yang mana yang waras, yang mana yang gila. Masa ada orang gila, kita anggap wali, lalu kita ciumi tangannya. Kita minta keberkahan kepada orang gila tersebut. Betul apa yang dijelaskan oleh beliau ini. Tidak bisa kita bedakan yang mana yang waras sebetulnya. Nah kan tidak bisa dibedakan ini mana yang waras nih. Karena ada orang gila dianggap Wali. wali. Mestinya ketika kita mengetahui ada orang seperti itu, jangan dicium tangannya lalu kemudian seperti itu, kan mestinya hendaknya kita bawa orang tersebut untuk dilakukan pengobatan agar sembuh, bukan malah dipiara. Betul. Kadang-kadang dianggap wali, membawa berkah, Subhanallah. mah dipiara seperti itu. Bertelanjang dada, pusernya kelihatan, kemudian semua orang mencium tangannya, divideokan, bangga sudah mengambil berkahnya. Masya Allah. Betul sekali. Saya sangat sepakat dengan pendapat beliau. Seharusnya orang-orang seperti ini dirawat, teman-teman. Diobati, dibawa ke medis, rumah sakit jiwa. Sudah ada rumah sakitnya, teman-teman. Ustadz Firanda pun, teman-teman, sudah pernah membantah keyakinan-keyakinan dari kelompok sufi ini yang menganggap orang gila ini sebagai wali majdub. Ayo kita dengarkan bagaimana menurut Ustadz Firanda. Orang-orang soleh atau wali itu orang-orang mulia atau tidak? Orang mulia. Orang mulia. Bagaimana Anda menganggap orang gila sebagai apa? Wali. Sebagai wali. Orang gila itu tidak ada kesolehannya, wong dia sudah rufi'anul aqlam. Nabi mengatakan pena diangkat dari anak kecil, ya, dari orang gila sama orang tidur sampai dia bangun, anak kecil sampai dewasa, orang gila sampai dia sadar. Nah, orang gila tidak usah sholat kemudian dijadikan apa? Wali. Wali. Mengerikan ya. Subhanallah. Mereka bilang wali apa? Majdub. Wali majnun ya. Gimana orang gila nanti? Ini memalukan Islam, merendahkan derajat orang soleh. Betul. Bagaimana orang gila yang diangkat dia sebagai apa? Wali. Kemudian datang minta berkah sama orang gila. Ya akhi, subhanallah. Yang gila dia apa ente yang datang sama dia? Subhanallah. Sama pendapat beliau Ustadz Firanda dengan Ustadz yang di Muhammadiyah tadi, teman-teman. Namun itulah Indonesia, teman-teman. Orang gila dianggap wali, wali majdub. Orang-orang yang tukang dongeng, yang suka menebar kurafat, itu juga dianggap sebagai wali. Bahkan orang-orang yang kurafatnya sudah sangat keterlaluan. Dikatakan pernah mendatangi makam Rasulullah bergoyang, keluar Rasulullah, dicium lututnya oleh Rasulullah, itu juga dianggap wali. Subhanallah, ini adalah suatu hal yang sangat-sangat luar biasa. Kita sangat kasihan, teman-teman, kepada umat Islam yang ada di Indonesia. Jadi, teman-teman, pesan saya, marilah kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Bagaimana Nabi kita menyampaikan ajaran agama ini dan dipahami oleh para sahabat, seharusnya kita juga demikian, teman-teman. Beragama ini sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah dan sesuai pemahaman para sahabat. Saya, Rizky Misa Putra, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.